إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Di pekan kedua saya membaca kitab Aunul Ahadus Samadi Syarah Al-Adabil Mufradi, kumpulan-kumpulan riwayat Imam Bukhari terkait tentang adab. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita pekan atau bulan lalu membaca hadis atau riwayat larangan la tusammihi bismih wala tamshi amamah wala tajlis qablah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat dua orang laki-laki, maka dia bertanya, siapa itu? Maka satu darinya menjawab, faqala abi, itu bapak saya. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, la tusammihi bismih, janganlah engkau memanggilnya dengan namanya. Ya, jangan engkau memanggil bapakmu dengan namanya. Wala tamshi amamah, janganlah engkau berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, dan jangan pula engkau duduk sebelum bapakmu duduk. Ini hadis kita pada pada pertemuan bulan lalu. Kita masuk pada hadis berikutnya, babu wujubi silaturrahimi, bab wajibnya menyambung silaturahim. Imam Bukhari mengutip satu hadis dari sahabat Musa bin Talhah an Abi Hurairah qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, setelah turun firman Allah surah Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Asy-Syu'ara 214. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memanggil keluarga dekatnya. Fanada, lalu beliau panggil keluarga-keluarga dekatnya. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai keluarga Bani Ka'ab bin Lu'ay, kakek Rasulullah SAW. Anqidhu anfusakum minan nari, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak cucu Abdi Manaf, juga kakek Nabi. Ya, anqidhu anfusakum minan nari, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, ya semakin dekat kepada Nabi, Bani Hashim.
Angqidhu anfusakum, selamatkan diri kalian dari neraka. Baru kakek beliau langsung, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu dari Abdul Muttalib. Ya, bapak dari Abdullah. Abdullah adalah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muttalib kemudian punya bapak, ya Bani Hashim. Bani Hashim ke atas Abdi Manaf, ya Abdi Manaf ke atas Lu'ai, kemudian ke atas Ka'ab, sampai tembus nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Abdul Muttalib punya anak, diantaranya Abdullah, kemudian Abu Talib, kemudian Sufyan, kemudian Muawiyah, kemudian Hamzah. Nah, ini kakeknya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas yang punya anak nanti Ibnu Abbas. Abu Talib punya anak-anak Ali bin Abu Talib. Demikian juga Hamzah. Ya, itu anak dari Abdul Muttalib. Ya, nah Rasulullah bapaknya Abdullah meninggal sebelum Nabi lahir. Ya. Jadi beliau kumpulkan seluruh keluarganya dari garis bapaknya atas. Apa yang beliau sampaikan? Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Karena aku sama sekali tidak punya kuasa atas kalian nanti di hari akhir. Sampai terakhir beliau katakan kepada anak beliau, Fatimah bint Muhammad. Ya, anak beliau Fatimah bint Muhammad. Karena beliau anak laki-lakinya meninggal masih kecil semua. Ya, anak laki-laki Rasulullah meninggal masih kecil. Yang ada terus Fatimah sampai berangkat ke Madinah hijrah. Ya. Ya Fatimah bint Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, angkidhi nafsaki minan nari. Selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Karena aku tidak punya kuasa atasmu nanti di hari akhir. Artinya aku bapakmu tidak bisa nolong kamu nanti di hari akhir. Kecuali kamu sendiri yang berupaya sekarang. Kamu ingin masuk surga, ya terserah kamu. Kamu agar terhalang, terhindar dari neraka, ya terserah kamu sekarang. Kamu yang menentukan nasibmu. Ya, nasibmu di hari akhir bukan karena kamu anak saya, seolah-olah Nabi akan berkata seperti itu. Ya, apalagi yang sepupu, apalagi ya paman, anaknya sendiri saja tidak secara otomatis langsung akan masuk surga, kecuali kamu sendiri wahai Fatimah yang menyelamatkan engkau. Ghaira anna lakum rahima sa'abulluha bibalaliha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama ayat ini menjelaskan kepada kita tentang fase dakwah Rasulullah SAW. Beliau secara resmi menjadi nabi saat usia 40 tahun. Dalam upaya khalwat beliau, ya tahannus, paling tidak seminggu sekali ke Gua Hiro, naik ke atas. Ya. Nah, di Gua Hiro itu ada lubang kecil yang langsung mengarah ke Mekah. Langsung mengarah ke Mekah, mengarah. Beliau kurang lebih seminggu sekali sebelum diutus menjadi nabi, naik ke Gua Hiro. Dan dibekelin oleh istri beliau Khadijah. Beliau memikirkan keadaan masyarakat Mekah yang rusak. Sehingga suatu saat beliau menerima wahyu surah Al-Alaq. Nah, sejak saat itu beliau tidak pernah lagi naik ke Gua Hiro, kecuali sekali sebelum beliau ke Taif. Ya,
setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau fokus berdakwah sehingga tidak ada waktu lagi untuk naik gunung. Ya. Nah, ini satu pelajaran yang utama. Ya. Kalau naik gunung, buang-buang waktu. Ya. Buang-buang waktu. Naik gunung yang sekarang kurang lebih 3 jam ke Gua Hiro. Nah, kalau Nabi naik gunung, berapa banyak waktu yang terbuang? Ya, saat itu beliau belum menjadi Nabi, sepekan sekali memikirkan keadaan rusaknya Mekah. Nah, ini pelajaran bagi kita apa? Jangan suka membuang waktu. Ya. Jangan, ya sesekali saja naik gunung sesekali. Ya, lebih fokus beribadah. Ya, walaupun kita sholat di sana. Kita naik gunung, sholat, daki ya sholat, tapi tetap lebih utama sholat di masjid. Maka Nabi setelah menerima wahyu tidak pernah lagi naik gunung, kecuali sekali. Ya, saat beliau akan berangkat ke Taif. Nah, beliau menerima wahyu surah Al-Alaq. Resmi beliau menjadi Nabi. Dan beliau belum berdakwah sampai turun firman Allah Asy-Syu'ara ayat 214 ini. Dakwah Nabi di Mekah ada 2 fase. Disebut dengan fase sirriyah dan jahriyah. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, orang pertama yang beliau dakwahi keluarganya. Ya, beliau tidak mendakwahi orang lain, keluarganya dulu. Ya. Tapi apa maknanya? Jangan sampai kita semua sibuk mendakwahi orang. Sibuk ingin memperbaiki orang, tapi keluarga sendiri tidak benar. Dakwahin dulu keluarga itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Berdasarkan Asy-Syu'ara 214. Beliau kumpulkan keluarganya. Ya. Nah, barulah turun firman Allah, fasda bima tu'mar. Mulai saat itulah beliau dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, gangguan dakwah belum begitu hebat. Ya. Tapi begitu dakwah secara terang-terangan, beliau diganggu luar biasa. Terlebih setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Ya, beliau dilemparin, ya ditaburin debu kepalanya. Sehingga Fatimah menangis sambil mengusap debu di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tidak dilakukan oleh orang kafir waktu Abu Thalib dan Khadijah masih hidup. Ya, mereka tidak berani. Nah, ini pentingnya dakwah mendapatkan dukungan dari orang terpandang dan orang kaya, yakni Khadijah itu kan kaya raya. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Beliau kumpulkan keluarganya min jihatil abwad, sehingga ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, Imam Bukhari di dalam kitabnya ini ayat terkait dengan silaturahmi. Ya, ayat tentang silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim adalah menyambung hubungan yang ada pertalian darah min jihatil abwati wal amwati, dari garis bapak dan dari garis ibu, dari nasab bapak dan nasab ibu. Ya, walaupun sebenarnya kalau disebut nasab itu ya ke bapak saja. Ya, ke bapak. Tidak boleh nasab dikaitkan ke ibu, tidak boleh. Karenanya kan Rasulullah itu kan disebut mandul. Rasulullah itu diantara celaan, ya, penghinaan orang kafir, Rasulullah itu disebut mandul. Kenapa? Karena dia nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki yang hidup. Ya,
Dan nasab beliau putus. Nasab Nabi putus. Ya. Ali punya anak siapa? Hasan dan Husain. Hasan Husain bin Ali bin Abdul Muthalib. Bin Abu Muthalib. Bin Abdul. Jadi bukan ke Nabi. Makanya orang kafir menganggap Nabi itu mandul karena nasabnya apa? Nasabnya putus. Itu penghinaan. Ya. Nah, itu pentingnya anak laki-laki. Ya, pentingnya seseorang dianugerahi anak laki-laki agar tidak putus nasabnya. Ya. Kalau anak perempuan putus. Ya, nasabnya, karena nasabnya akan nyambung ke bapaknya. Tapi silaturahim tetap dari garis bapak dan dari garis ibu. Ya. Fa kullu qaribin lisyahsi ya'tabiru ruhama ulahu min jihati abihi au min jihati ummih. Mesti hubungan silaturahim disambung dari jihati abi, dari jalur bapak, wa min jihati ummih, dan dari jalur ibu. Wasilaturahimi takunu bi anwa'in. Silaturahim, kata pengarang kitab, itu ada 3 bentuk. Silaturahim ada 3 bentuk. Jadi saya ingin ulang. Silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan yang ada pertalian darah dari bapak dan dari ibu. Itu sebenarnya silaturahim. Ya, itu sebenarnya silaturahim. Nah, adapun dengan teman, dengan yang lain, ya itu bagian kecil. Ya, silah ukhuwah namanya. Menyambung hubungan ukhuwah. Tapi silaturahim yang ada ya hubungan keluarga dari jalur apa tadi? Bapak dan ibu. Nah, silaturahim itu takunu bi anwa. Ada 3 model. Ada 3 bentuk. Ya, silaturahim. Yang pertama, takunu bi ta'limil ilmi, dengan ngajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan keluarganya. Beliau sambung hubungan kekeluargaan dengan ilmu. Wahai keturunan Bani Lu'ay, wahai keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini bagian, ini bentuk dari silaturahim. Kita mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka kepada keluarga kita. Itu bagian dari silaturahim. Ya. Nah, keluarga mungkin ada grup dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Ada grup WhatsApp. Kita share ilmu. Itu bagian dari silaturahim. Ya, kita kirim hadis, kita tulis artikel, lalu kita kirim di grup-grup WhatsApp keluarga. Itu adalah bagian utama dari silaturahim, bentuk utama dari silaturahim. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengingatkan keluarganya. Ya, jadi takunu bi ta'limil ilmi. Wadzalika inda qudratil wasil ala ta'limi wa hajatil mausul minal arhami ila ta'lim. Tentu itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kapasitas kita, kapabilitas kita. Ya. Dan ini wa huwa khairu ma yasul insan bihi rahimah ay qarabatih. Ini bentuk silaturahim yang paling utama. Ya. Kumpul keluarga tapi sekedar makan-makan ya bagus. Kumpul keluarga arisan ya bagus, tapi kering karena di dalamnya tidak ada ilmu, makanya ada kajian. Ya. Nah, ilmu itu bentuk silaturahim yang paling utama. Yang kedua, silatun bil mali, menyambung hubungan kekeluargaan dengan harta. Dengan harta. Saya bukan ustadz, saya nggak bisa apa-apa,
Tapi saya sambung hubungan keluargaan dengan apa? Harta. Kasih hadiah ke anak, kasih hadiah ke ponakan, kasih, ya. Yang kadang-kadang ini kan yang dianggap lebih penting kadang-kadang oleh orang. Kadang-kadang kita diundang, mohon maaf ya saya nggak bisa datang, nggak apa-apa, yang penting amplopnya datang. Ya, kan kadang-kadang begitu. Ya. Padahal yang paling utama silaturahim apa tadi? Ilmu. Iya. Tapi sebagian orang lebih butuh kepada dunia daripada ilmu. Ibnu Qayyim menyebutkan hajatul insan ilal ilmi asyaddu min hajatihi ila ta'am wasyarab. Ya, kebutuhan manusia kepada ilmu harus lebih besar dibanding kepada makan, dibanding kepada minum, bahkan kepada bernafas. Ya, itu ada pada diri orang-orang yang mencintai ilmu. Ya. Nah, bentuk yang kedua apa tadi? Silatun bil mal. Yakni dengan ilmu, dengan harta. Ya. Tentu juga indal qudrah minal wasil wa indal hajati minal mausul. Subhanallah. Sesuai dengan kemampuan kita. Terlebih itu dibutuhkan oleh saudara kita. Ya. Ini saya kasih, ya hanya ini kemampuan saya, mohon maaf. Ya. Jadi indal hajati minal mausul. Terutama saat keluarga kita membutuhkan. Ya. Walaupun kita nggak datang. Nah, yang ketiga, bentuk silaturahim yang ketiga, silatun bil aqdam. Silatun bil aqdam. Aqdam artinya kaki. Menyambung hubungan kekeluargaan dengan kaki. Apa maknanya, Pak? Bil mukhatabah, bertemu. Ya, bertemu. Ah, kamu ini mutus silaturahim aja. Apa kenapa? Nggak pernah datang? Belum tentu, bisa jadi dia ngasih uang, transfer. Bisa jadi dia kirim ilmu, ya. Jadi tidak dianggap memutus silaturahim orang nggak pernah ketemu. Ya. Ada setahun, 2 tahun nggak ketemu, padahal adiknya, padahal ponakannya, belum tentu dianggap memutus silaturahim. Apa? Dia kirim uang. Ya berapapun sesuai dengan kemampuan dia. Dia kirim ilmu. Selama itu sahih dia kirim. Nah, itu bagian dari apa tadi? Silaturahim. Ya. Silatun bil aqdam bil mukhatabati wal mukatabati. Dia sedang dengan datang, ya, atau bisa dengan telepon, al-hatif. Sekarang apa ini? Video call. Itu bagian dari silaturahim. Ya, bentuk dari silaturahim. Mukatabah, ya, inda adamil qudrati al-wusul bil aqdam, selama kita tidak mampu untuk datang. Ya, kita ingin datang. Kita ingin ketemu saudara kita. Mohon maaf, ongkos nggak ada. Yang kedua, ongkos ada tapi banyak pekerjaan di Jakarta. Dengan apa kita menyambung silaturahim? Yakni dengan telepon. Ya, selama kita, kata pengarang kitab, ada mil qudrah alal wusul bil aqdam. Jika kita tidak bisa untuk datang. Ya. La siyama fi hadha zamani bil wasail al hadithah. Terlebih zaman sekarang yang sudah modern. Ya, terlebih zaman sekarang yang sudah hebat, sudah canggih. Silaturahim bisa dengan al-hatif, yakni telepon. Ya, bahkan lebih dari telepon, video call. Ya. Al-hatif. Fa innahu qad yastati'u ay yasil insanu rahimah wa yas'ala an ahwalihi ay yata'akhkhara fil wusul. Itu bisa dia lakukan. Ya, orang tua di kampung, mohon maaf saya nggak bisa datang. Ya, mohon maaf juga belum bisa transfer. Telepon sesering mungkin dengan orang tua. Telepon dengan kakak, telepon. Itu bagian dari silaturahim.
Fassilatu minal birri. Silaturahim itu bagian dari albir. Orangnya disebut albar. Albir itu kebaikan. Orang yang berbuat baik disebut albar. Muhammad albar. Orang yang terpuji senang berbuat baik. Itu artinya. Albar. Ya, kebaikannya albir. Dari sekian bentuk kebaikan, di antaranya adalah silaturahimi. Wal qati'atu minal ithmi. Memutus silaturahim itu dosa, maksiat. Menyambung silaturahim itu perbuatan baik, ya. Fal yuhawil al-insanu ayyakuna wasilan al-aqaribahu bihasbi qarbihim wa bu'dihim. Faliman huwa yamuttu ilaihim bislati wa hum kadzalika min qabli abihi wa ummi. Apapun caranya kita lakukan agar hubungan kekeluargaan terus terjalin dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Jangan ada yang terputus, ya. Aujaballahu silatahum. Allah mewajibkan mereka untuk menyambung hubungan. Wa naha 'anil qati'ati. Dengan demikian Allah melarang untuk memutus. Karena kaidah agama amrun bisyai'in nahyu an diddih. Itu kaidah. Amrun bisyai'in nahyu an diddih. Diperintah kepada satu perkara berarti dilarang kebalikannya. Ya. Ketika satu perkara diperintah, maka berarti kebalikannya itu dilarang. Diperintah menyambung hubungan baik, berarti dilarang memutus hubungan. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Besar pahala menyambung silaturahim. Maka memutus silaturahim minal kabair, termasuk dalam rangkaian dosa besar. Allah katakan surah Muhammad 22 sampai 23. Fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian akan membiarkan orang-orang yang merusak muka bumi ini? Orang-orang yang merusak bumi? Ya, tentu tidak. Tindakan pengeboman kalau di laut, memotong illegal legal logging. Itu kan tindakan pengerusakan. Tentu tidak boleh dibiarkan. Iya. Nah, sebagaimana tidak boleh membiarkan orang memutus silaturahim. Coba perhatikan. Allah sejajarkan orang yang memutus silaturahim dengan orang apa tadi? Perusak. Allah sejajarkan itu. Perusak bumi, pemutus silaturahim. Ya, Allah tempati sama di ayat yang sama. Ketika itu mereka lakukan, ya, merusak bumi dengan segala bentuknya dan memutus silaturahim, Allah lanjutkan ayat 23-nya. Ulaikal ladzina la'anahumullahu. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Di hari akhir mereka itu buta, mohon maaf, tuli. Ya, apa artinya? Ya, ini kan keadaan buruk. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ya, ini keadaan buruk. Sangat buruk, sangat jelek. Siapa? Perusak bumi dan orang-orang yang memutus silaturahim. Buruk keadaan mereka nanti di hari akhir. Fal qati'atu amruha azimun wa ismuha kabirun. Rusak Pak Jarot. Ya. Fal qati'atu amruha azimun wa ismuhuma kabirun. Oleh karenanya memutus silaturahim itu dosanya besar. Ya, ismuha kabirun, dosanya besar sekali.
Sebagaimana wassilatu fadluha kabir. Silaturahmi itu pahalanya besar, maka memutus dosanya besar. Wa ajruha azim, ganjarannya besar sekali. Indallah, di sisi Allah. Wa qad yuwajihul insanu min arhamihi syai'an yukrihuhu fa idza wajaha syai'an yukrihu fa alaihi ay yataghallab ala dzalika bis sabri. Ya, wal istimraru fis silati wa adamin qati'ah, terus berupaya menyambung hubungan, jangan pernah memutusnya. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nah, hal lain yang dapat diambil dari hadis ini, dari ayat ini, Asy-Syu'ara 214, ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Percuma kita punya keluarga kalau kita bermusuhan. Ya, percuma kita punya keluarga tapi enggak akur. Ya, baik di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Ya. Untuk apa kita punya kakak tapi enggak akur? Untuk apa punya sepupu enggak akur? Ya, percuma di dunia, apalagi nanti di hari akhir. Makanya Nabi ingatkan tuh, selamatkan dirimu wahai keluarga Abdul Muthalib. Selamatkan dirimu wahai keluarga siapa tadi? Ka'ab, sampai Nabi sebut Fatimah dari neraka. Apa maknanya, Pak? Jangan sampai kita nanti terpisah di hari akhir. Maka Allah menjadikan nikmat di hari akhir itu keluarga kumpul di surga. Ar-Ra'd 23. Dan Allah menjadikan kerugian yang paling besar di hari akhir keluarga terpisah. Az-Zumar 15. Ya, saya ulangi. Hendaklah kita keluarga dari jalur bapak, dari jalur ibu akur. Jangan sampai terputus. Ya, di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Maka semua anggota keluarga berusaha agar sama-sama masuk surga. Karena apa? Allah menjadikan di antara kenikmatan surga ketika keluarga ngumpul di surga. Ar-Ra'd 23. Dan Allah menjadikan kerugian besar di hari akhir keluarga terpisah. Ya. Az-Zumar 15. Allah katakan, fa'budu min dunihi ma syi'tum. Ya, qad khasiral ladzina anfusahum wa ahlihim, dzalika huwal khusranul mubin. Subhanallah. Ada orang-orang yang merugikan diri dan merugikan keluarganya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, Az-Zumar 15? Kenapa mereka disebut merugi? Ya, merugikan diri dan merugikan keluarga. Zahabu ba'duhum wa ba'duhum tafaraqu wa adamul taqa. Itu dalam tafsir Mukatsir. Ketika satu keluarga di hari akhir, sebagian ke surga, sebagian ke neraka, tidak pernah ketemu, mereka terpisah. Inilah kerugian. Ya, ini kerugian. Suami ke surga, istri ke neraka. Orang tua ke surga, anak ke neraka. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, makanya doa yang sering diulang-ulang oleh para nabi, kumpul di surga. Surah Yusuf ayat 101. Demikian juga surah Asy-Syu'ara doa Nabi Ibrahim. Demikian juga dengan doa Nabi kita Muhammad. Di antara yang sering mereka sampaikan, bagaimana mereka kumpul di surga. Nah, sebelum itu terjadi, biasakan di dunia ngumpul. Silaturahim antar keluarga dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Jangan bermusuhan. Jangan sampai tidak saling tegur segur sapa. Karena apa? Nggak enak. Bermusuhan dengan orang saja nggak enak, apalagi bermusuhan dengan adik. Ya,
tidak bertegur sapa dengan orang saja karena ada masalah itu nggak enak, apalagi tidak bertegur sapa dengan kakak karena ada masalah. Ya, subhanallah. Jadi ini pentingnya silaturahim dari jalur bapak dan jalur ibu. Ya, sambung hubungan dengan berapa bagian tadi? Berapa model tadi? 3. Dengan ilmu, dengan harta, dan dengan ketemu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan sebelum masuk hadis berikutnya. Silahkan. Silahkan. Terkait nasabnya. Bapak. Makanya dibantah. Penghinaan orang kafir kepada Nabi dibantah. Ya, meskipun Nabi tidak punya anak lelaki, tapi tetap nasab beliau tidak putus. Maka keturunan Nabi terus ada. Ya, meskipun dari jalur Fatimah. Dari Hasan, Husain terus ke bawah sampai sekarang ada keturunan Nabi. Ya, meskipun nasabnya itu sebenarnya bukan ke Nabi, tapi tetap dianggap itu keturunan Nabi. Iya. Nah, paling banyak di mana? Di Madinah. Dekat Masjid Qiblatain. Tapi mereka tidak mau mengaku keturunan Nabi. Iya. Diadakan oleh negara, oleh raja, kerajaan untuk menentukan tes DNA. Ya, seluruh yang ada indikasi keturunan Nabi disuruh tes DNA. Begitu dia keturunan Nabi akan dimuliakan oleh kerajaan. Tapi rata-rata mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Takut terbukti keturunan Nabi akhlaknya tidak sesuai dengan Nabi. Itu yang mereka tidak inginkan. Ya, jelas mereka keturunan Nabi, takut ngomongnya tidak sesuai Nabi, yang lembut, yang baik. Ini ngaku keturunan Nabi ngomong, Muhammad ya Rasulullah, kasar. Ngaku keturunan Nabi tapi ngomong tidak seperti itu Nabi. Ya, maka mereka yang ada di sekitar Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain nggak mau, disuruh tes DNA nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Paling banyak keturunan Nabi di sana sekarang. Masih ada. Tapi mereka tidak mau dimuliakan. Ya, mereka tidak mau diangkat, takut melampaui Nabi, takut akhlaknya berbeda dengan akhlak jidnya, akhlak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak, sebagian ya lebih baik keturunan Nabi ya meskipun dia berzina dari kiai 10 orang. Itu ada ceramah. Ya, asal dia keturunan Nabi, Habib, meskipun dia berzina, masih lebih baik dari kiai ahli ibadah 10 orang. Coba dengerin ceramahnya, ada. Nah, ini pembohongan dan penghinaan kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada yang lain silahkan. Kalau ada unsur malas, ada unsur sengaja, lupa, ya memang sebenarnya apa susahnya untuk telepon? Oh, mbahnya nggak bisa dihubungi. Ya, orang-orang dulu, orang-orang kampung nggak bisa telepon. Ya, asal tidak ada unsur melupakan. Itu tidak masalah. Biarin aja dia. Ada ini yang ngurus, nggak boleh. Ya, biarin aja. Jadi orang-orang kampung, ya saya orang kampung, orang-orang pulau. Orang pulau banyak yang tidak bisa baca. Apalagi mau ngangkat telepon, nggak bisa. Jadi selama tidak ada unsur ya malas, pembiaran, ya maka
itu tidak termasuk dalam qati'ur rahimi. Demikian. Ada yang lain silahkan. Gak apa-apa ya. Masalah puasa rutin ya. 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 Lakukan pendekatan semua yang Nabi lakukan. Fattaqullah mastata'. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi terus diupayakan sampai kita benar-benar mendekati kepada sempurna walaupun tidak akan pernah sempurna. Datang sahabat kepada istri Nabi Aisyah. Nabi itu puasanya gimana sih? Nabi itu ya puasa, kadang tidak puasa. Ya, kadang-kadang Nabi puasa wisol. Kadang-kadang. Puasa wisol itu hari ini puasa, malam juga puasa. Itu boleh bagi Nabi. Ya. Nabi aja begitu. Yang sudah dijamin surga. Ya. Maka saya katanya akan puasa setahun. Tidak akan pernah buka. Ya. Kata Nabi itu enggak benar. Ya. Saya puasa, kadang tidak puasa. Kalau kamu bisa, udah Senin Kamis saja. Senin Kamis. Kata orang ini, Senin Kamis terlalu ringan ya Rasul. Senin Kamis terlalu ringan. Ya sudah, tambah puasa 3 hari tiap bulan. Ya, sama, saya juga mampu ringan kalau hanya 3 hari. Ya udah, puasa dah, diselang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Besok lusanya puasa. Ya, artinya Daud itu tingkatan tertinggi tanpa meninggalkan yang Senin Kamis. Jadi orang kalau sudah puasa Senin Kamis, lalu dia ketemu puasa Ayyamul Bid, tetap dia puasa Senin Kamis. Kecuali benturan harinya. Tanggal 13 berbarengan dengan hari Senin. Boleh niatnya dua-duanya. Ya, tapi ada yang lebih dominan kata ulama. Ya, ini kan hari Senin, tanggal 13. Saya harus puasa apa ini? Ya udah, niat 2. Dia udah rutin puasa Daud. Kemarin hari Ahad dia nggak puasa. Ketemu Senin, berarti kan ketemu 3. Ayyamul Bid, puasa Senin dan apa ini? Udah, niat 3-3-nya. Ya. Satu pekerjaan, niat 3 boleh. Ya. Nanti Selasa, Rabu puasa. Selasa, Rabu puasa. Kamis puasa lagi. Ya. Nah, Jumat dia tidak puasa. Nah, Sabtu puasa lagi. Sabtu puasa. Puasa apa namanya? Daud. Ya. Ahad tidak puasa. Senin puasa lagi. Puasa Senin sekalian niat puasa Daud. Terus begitu. Jadi tidak ditinggalkan. Orang yang memilih puasa Daud tidak ditinggalkan yang Senin Kamis. Tidak ditinggalkan. Ya, yang memilih puasa Ayyamul Bid tidak ditinggalkan. Boleh niatnya digabung. Seperti kita masuk masjid, wudu di bawah, masuk masjid. Ya, ini sholat tahiyatul masjid atau syukur wudu. Tidak usah dikerjakan dua-duanya. Cukup 2 rakaat untuk 2 niat tahiyatul masjid dan apa ini tahiyatul masjid. Ya. Tapi sunnah ketemu wajib tidak boleh digabung. Sama seperti mandi junub hari Jumat. Kita junub, datangan istri pagi. Tidak usah mandi 2 kali. Cukup mandi sekali 2 niat. Niat mandi junub sekaligus niat mandi Jumat. Demikian. Silahkan. Salah satu? Ya.
Bulan depan kita baca hadisnya. Kasus itu ada. Ya, kasus itu ada, tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Saya kira cukup karena sudah tanya jawab. Kajian kita cukupkan. Barakallahu fikum wa dumtum al khair. Hah? Nanti tanya Pak Jar, silakan. Orang-orang Islam, ya sebenarnya dengan silaturahmi, bapaknya dulu silaturahmi dengan suaminya, tetangganya, yang masih kafir besar. Tapi kita anak ini silaturahmi, malah silah bid doa wal hadaya. Sambung hubungan kekeluargaan dengan doa. Dengan doa. Wal hadaya dan hadiah. Ya. Jangan sering mengeser ilmu ke mereka. Ya. Di antara keburukan zaman sekarang, terlalu sering memberikan nasihat-nasihat kepada orang. Ya, Ibnu Abbas memberi nasihat kepada orang sepekan sekali. Ya. Kenapa kau lakukan itu Ibnu Abbas? Takut orang bosan. Takut orang, apalagi orang nggak senang sama kita. Ya, terus dijejelin nasihat, terus ya, yang ada jadi sampah. Ya, doakan sesekali kirim ilmu. Ya, sesekali, jangan sering. Biar kita kirim tentang kebenaran Islam, dikirim tentang batilnya agama mereka. Yang ada adalah debat kusir, kemudian dia balas menghina agama Islam. Ya, silah bid-doa dengan kekuatan doa. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Silakan. Silah ukhuwah. Silah pertemanan. Ya. Ada yang lain? Cukup ya. Demikian kajian kita. Insyaallah kita ketemu di pekan keempat membaca hadis-hadis Rasulullah di dalam Kitabul Jami' bab kitab Bulughul Maram. Barakallahu fiikum wa dumtum